sama Pak Dirjen, sudah dijelaskan sama Pak Yuli, bagaimana program ini mengedepankan sistem pembelajaran paradigma baru. Nah, ingat Bapak Ibu, paradigma baru bukan berarti sudah meninggalkan sekolah-sekolah yang sebelumnya. Tidak juga seperti itu, tapi kita melanjutkan transformasi sekolah itu. Nah, paradigma baru sudah tadi secara konsep sudah dijabarkan. Nanti kita masuk pada tataran aplikatif. Ya, bagaimana digitalisasinya, ya, bagaimana sistem pendataan manajemennya, dan seterusnya. Itulah Bapak Ibu kriteria kepala sekolah yang dapat mengikuti seleksi kriteria umum dan kriteria khusus. Tadi itu, jadi siapa saja yang bisa mendaftar jadi kepala sekolah penggerak, ini Bapak Ibu kriterianya. Yang memenuhi kriteria itu. Baik, ini Bapak Ibu lini masa. Lanjut. Lini masa rekrutmen kepala sekolah program sekolah penggerak angkatan pertama. Jadi ini Bapak masih angkatan pertama. Ini layout atau rancangan atau jadwal ataupun roster. Ini rotasinya. Dari 1-25 Januari sampai 6 Maret, informasi rekrutmen kepala sekolah dan pelatih ahli program sekolah penggerak. Berarti yang kita omongkan sekarang ini pada berjalan di posisi ini, Pak. Mulai kemarin dari 25 Januari sampai 6 Maret. Ini posisi ini yang kita jalankan. Kita sudah berada di tahap 1 ini, Pak. Kemudian, di tahap 2, ini sudah masuk juga, Pak. 1 Februari sampai 6 Maret. Seleksi tahap 1, registrasi, ya pendaftaran. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini, sebentar saya bisa ajarin Pak, posisinya pemodelan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu bahwa sebentar bisa daftar, silahkan. Memang nanti bisa buka laptop, ya nanti diajarin Pak. Tapi nanti kalau misalnya ini agak cepat, begitu bisa diskusi, bisa japri, bisa tanyain Pak. Insya Allah Pak Yuli siap menyukseskan di sana. Karena tadi Pak Yuli sudah menyebutkan kuotanya Kalimantan Selatan lumayan besar, tetapi yang hadir di sini ada 300-an ya Pak Yuli. Ya. 291 ini. Oh, 491. 291 yang hadir. Iya benar Pak, 291 Pak. Nah, sekarang naik 292 Pak. Nah, di situ Pak Yuli nanti 292. Mudah-mudahan ini kalau bisa Pak 100% daftar semua Pak Yuli gitu loh Pak. Tapi ini kan ada yang lain Pak ya. Nah, nanti diajarin Pak insya Allah. Baik, di seleksi tahap 1 sudah jelaskan tadi, registrasi, daftar, pengisian biodata, CV, pengisian esai, unggah dokumen. Unggah dokumen ini Pak sudah masuk di pengisian biodata. Ya, unggah dokumen ini sudah masuk Pak. Di sini juga ada nanti KTP dan lain-lain. Tahap berikutnya 8 Maret sampai 10 Maret. Seleksi tahap 1. Setelah selesai tadi ini, masih rangkaiannya Pak ini. Masih satu bagian ini. Sama-sama di tahap 1, tes bakat skolastik. Ya, Bapak sering dengarkan TBS? Atau Bapak sering masuk ke Gramedia, buka-buka buku, jenis-jenis soal TBS. Nah, seperti itu Bapak Ibu. 1 Maret sampai 14 Maret 2021, hasil pengisian biodata Bapak, CV Bapak, itu diverifikasi, divalidasi data, serta penilaian seleksi tahap 1. Apa yang diverifikasi? Di sini Bapak, misalnya KTP-nya. Di sini jelasin semua Pak. Nah, misalnya KTP-nya, Bapak berjenis kelamin laki-laki, tapi KTP-nya dia-upload bininya. Wah, itu Pak. Bablas itu Pak. Kenapa dipasang foto bininya misalnya KTP-nya? Mungkin menurut Bapak suaminya cakep kali, jadi dilampirin aja foto KTP bininya. Maaf ya Pak, candain. Oke, seperti itu. Verifikasi dan validasi ini dilakukan sama tim Kemendikbud. Jadi ada nanti timnya yang bekerja. Lanjut, 15 Maret sampai 25 Maret pengumuman hasil seleksi tahap 1 dan penjadwalan seleksi tahap 2. Ini ditahu dari mana hasilnya Mas Akbar? Ya lagi-lagi di SIM PKB Bapak Ibu. Daftar akan masuk ke situ. Kemudian ada surat secara resmi dari direktorat. 22 Maret sampai 9 April seleksi tahap 2. Seleksi tahap 2 saya sudah jelasin tadi, simulasi mengajar atau micro teaching, atau yang dulu di waktu kita S1 dikenal PPL, kemudian wawancara. Jadi, nah ini tadi kalau simulasi mengajar,
selama ini Bapak lagi berjalan ini namanya guru penggerak tahap 2 sekarang. Jadi kalau simulasi mengajar ini ribet Pak. Ribet. Waduh, ribetnya gimana? Yang nggak boleh di tempat Pak. Kita sudah harus setting, kondisi internetnya bagus, jaringan kuat, seperti itu. Kemudian menggunakan media, alat peraga, seperti itu. Posisi berdiri, suara jelas. Nah, oke, baru bisa berjalan simulasi mengajar. Semakin bagus tampilan Anda, semakin signifikan juga skornya. Terakhir, wawancara. Wawancara ini juga dilakukan dilakukan tadi sama asesor ya, sama simulasi mengajar 2 orang asesornya. Ya di sana Bapak ada pertanyaan, mengeksplorasi kompetensi Bapak, mengembangkan kemampuan Bapak. Ya, seperti itu. Ini 22 Maret sampai 9 April. 19 April sampai 26 April, keputusan bersama Kemendikbud dan Pemda atas hasil seleksi. Jadi Pemda juga bersama Kemendikbud duduk bareng, Pak. Apakah kepala sekolah si A, kepala sekolah si B, bisa. Ya, good. Ingat Bapak Ibu, program sekolah penggerak ini sangat-sangat bermanfaat. Ya, ingat bahwa di sini berorientasi kepada hasil belajar, pengembangan mutu hasil belajar kita, Pak. 30 April 2021, pengumuman dan penetapan pelaksana program sekolah penggerak. Lah, setelah 30 April, sudah masuk, Pak, pengumuman. Bagaimana langkah berikutnya, Pak Akbar? Ya, mungkin langkah berikutnya setelah 30 April masuk Mei lagi, penerimaan lagi tahap berikutnya, Pak. Daerah-daerah lain lagi. Bukan lagi Banjarmasin, Banjarbaru, Kota Baru, dan lain lagi, Pak. Mudah-mudahan Kalimantan Selatan dapat jatah lagi, tapi dengan kabupaten lain lagi, Pak. Insya Allah. Nah, pola seleksi, Pak. Lanjut. Pola seleksi kepala sekolah, program sekolah penggerak. Ya, tadi saya sudah jelasin, Pak. Pengisian biodata CV, tahap 1, ada 3. Pengisian biodata CV, pengisian esai, tes bakat skolastik. Ini tinggal dibaca. Pengisian biodata, menilai pengalaman 3-5 tahun terakhir, mengikuti pelatihan, berorganisasi, menjalankan program organisasi prestasi, keterlibatan dalam kegiatan masyarakat, hobi, kandidat mengunggah KTP, dan surat pernyataan. Ini Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi, ada di dalam pengisian CV yang ada warna kuning, ada warna abu-abu. Setelah itu diisi abu-abu sama kuning, dia akan berubah warna biru contreng. Ya, nanti ada contohnya dikasih. Setelah itu selesai pengisian biodata, ini kalau nggak lengkap Pak, dia nanti agak ribet di esai Pak. Nah, pengisian esai. Ada 8 tahap kelompok pertanyaan terdiri dari 3-4 sub pertanyaan. Maksudnya 8 pertanyaan, ada 4 pertanyaan, tetapi dia bisanya berkembang Pak. Pertanyaannya berkembang. Ya, misalnya ini nomor 1 sampai nomor 1 berkembang lagi. A, B, C, D. Nomor 2, A, B, C, D. Seperti itu. Ya, ntar diperagain, Pak. Seleksi esai bertujuan untuk menggali pengalaman-pengalaman yang Anda miliki. Nah, jadi itu tadi yang saya bilang, tidak keluar dari untuk menggali potensi dari Bapak. Jawaban yang diharapkan adalah uraian spesifik dan detail. Jawaban esai harus merupakan representasi dari pengalaman yang pernah Anda lalui, tindakan yang pernah Anda ambil, maupun situasi yang pernah Anda alami. Usahakan menjawab dengan pengalaman terkini yang pernah alami. Jadi kata lainnya, empiris Bapak di sini sangat-sangat penting. Memegang krusial penting, Pak, di sini. Memegang yang vital juga di sini. Ingat Bapak Ibu, di esai ini pengalaman tahun lalu guru penggerak, banyak-banyak teman-teman guru itu Pak, mungkin kebiasaan atau mudah-mudahan dugaan saya yang keliru. Nyontek Pak, plagiarisme, kejahatan dalam akademisi Pak. Yang sangat itu Pak, nyontek ambil karya orang. Nah ini Pak sering terjadi di sini. Tidak jarang seorang kandidat itu karena duduk bareng dengan temannya ya kerjasama Pak. Ya itu Pak. Kalau ketahuan plagiat, nggak lulus itu Pak. Itu gimana caranya bisa tahu plagiat? Bapak Ibu, sekarang pendidikan kan sudah maju nih Pak. Teknologi. Jadi itu akan ketahuan menggunakan 3 aplikasi. Namanya Turnitin, Mendeley, sama Checker.
Kalau dia tulisan Bapak itu plagiat atau plagiarisme, itu warnanya ketika diplagiat, Pak, ketika diturnitin aplikasi Mendeley atau checker, itu warna merah, Pak. Terlink sama pemiliknya, Pak. Begitu, terlink sama pemiliknya. Nah, kalau uraian Bapak, pengalaman Bapak yang Bapak tulis itu ori, itu tetap dia warna biru. Jadi Bapak hindari. Singkat kata, jelek-jelek karya sendiri, Pak. Seperti itu. Oke, lanjut ya, Pak. Tes bakat skolastik. Tes bakat skolastik terbagi 3, Pak. Ada subtesnya sifat verbal, ada subtesnya bersifat kuantitatif, dan subtes penalaran. Nah, seperti itu. Subtes verbal itu Bapak sudah lihat, mengukur kemampuan seseorang dalam menggunakan logika verbal untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan masalah kata atau bahasa. Kemudian kuantitas, mengukur kemampuan matematis sederhana, memahami konsep matematika, menggunakan logika angka untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan angka. Subtes penalaran, mengukur kemampuan untuk memilih dan mengorganisasi informasi yang relevan untuk menyelesaikan masalah. Seleksi dilakukan secara daring semua ya Bapak. Nah, pengumumannya melalui SIM PKB. Oke, selesai tahap 1, Pak. Lanjut. Tahap 2. Pola seleksi kepala sekolah program gelap tahap 2. Tadi saya sudah jelasin, simulasi mengajar, SM, wawancara. Oh, yang dulu. Oh, jadi tanda tangan saya. Kan ini kan siwah juga tanda tangannya kan coba lihat ya. Musipan. Tidak kau dijangkau mana? No, kau aja diisi. Tapi terakhir tanda tangan. Mendaftar itu diajak itu Google, bagaimana di Google Meet-nya. Nah, mungkin nanti ada juga tim Cemda, Pak Yuli dan kawan-kawan bapak-bapak di sana mengadakan sosialisasi ya tahapan-tahapan teknis supaya mereka ini tidak mengalami hambatan. Kandidat menyiapkan dan menggugah RPP di SIM PKB. Nah, kandidat menyiapkan dan menggugah RPP di SIM PKB. Gimana caranya menggugah RPP? RPP yang bagaimana? Bapak Ibu, RPP-nya nanti diunggah di guru berbagi. Guru berbagi. Nah, RPP-nya yang gimana? Of course, yang sudah pasti relevan dengan background keilmuan Bapak. Itu kalau Bapak misalnya S1-nya pendidikan bahasa Indonesia. Ya, Bapak buat RPP-nya pendidikan bahasa Indonesia. Jangan Bapak buat RPP-nya pendidikan bahasa Inggris. Ya, nanti diunggah Pak. Nanti RPP-nya itu diunggah di guru berbagi, kemudian dikonfirmasi ke SIM PKB. Muncul pertanyaan lagi, Pak Akbar, gimana caranya mengkonfirmasi RPP ke SIM PKB? Tenang aja Pak. Di situ kalau Bapak nggak tahu tahapannya, bisa ditelepon ke pemantaunya. Ada pemantau di situ Pak, nomor kontaknya masuk di SIM PKB Bapak, hubungi di sana Pak. Dia akan menjawab selagi dia tidak sibuk. Tapi kalau dia sibuk, nah itu resikonya. Karena pemantau sendiri Pak, itu sangat banyak Pak. Ya, itu banyak yang dia tangani kandidat. Seperti itu. Lanjut. Kandidat memberikan simulasi mengajar selama 10 menit tanpa murid. Itu tadi Bapak mengajar di depan asesor, di depan penilai 2 orang, A dan B. Itu tidak usah pakai murid Pak, ngajar aja. Tidak apa-apa. Ya, nanti Bapak kumpulin muridnya lagi, kasihan kapan selesainya Pak. 2 asesor Kemendikbud akan memberikan nilai asesor A dan B. Jadwal seleksi akan diinformasikan melalui email, akun SIM PKB, dan WhatsApp. Jadi 3 backupnya, perhatikan email Bapak pribadinya, akun SIM PKB-nya, dan WhatsApp. Oke. Itu simulasi tahap 2, bagian pertama, simulasi mengajar. Kemudian, belum Pak, masih ada tadi satu Pak, wawancara. Nih, wawancara juga dilakukan dari menggunakan portal. Google Meet. Kandidat akan diwawancara oleh 2 asesor selama 1 jam. Ini 1 jam 30 menit ya. Kenapa lama banget Pak Akbar? Karena setelah Bapak wawancara, itu mereka berdua Pak akan mengadakan integrasi nilai. Jadi mereka itu tidak sekedar memasukkan nilai saja Pak. Hasil tampilan Bapak itu didiskusikan lagi. Begitu Pak. Misalnya pada sisi transfer knowledge-nya bagaimana? Seperti itu Pak. Itu didiskusikan Pak. Biasanya ini juga alot Pak, karena ya
hal manusiawi, perbedaan pendapat itu Iya, iya, rahmatan iya. lil alamin, Pak, berkah. Ya, Lanjut, suruh klik, diklik. lanjut, Pak. Nah, kalau mau kalau Pengembangan hapusnya nggak kompetensi pakai kepala lagi. sekolah di sekolah penggerak. Ini Pak, pengembangan kepala sekolah. Pertanyaannya muncul, bagaimana kepala sekolah akan belajar? Ini Pak, pelatihan pembelajaran dengan paradigma baru 70 JP. 70 jam pelajaran, itu mungkin lakukan 1 minggu Pak. Lokakarya dan pertemuan komunitas praktik kepala sekolah. Setiap bulan di kabupaten bersama pengawas ya, kalau di PAUD ya penilik ya, dan pelatih ahli. Ini pelatih ahli ada direkrut nih Pak. Ini sudah ada, nih. Bapak Ibu juga ada. Tapi di sini tadi kita fokus di kepala sekolah. Kemudian tadi sudah disinggung juga Pak Yuli atau Pak Dirjen juga ini sudah satu kepala sekolah itu akan lihat satu coaching ya. Gitu. Lanjut, peran kepala sekolah di sekolah penggerak. Nah, dilihat nih. Perannya ada 4. 1, mengembangkan kelompok belajar guru di sekolah. Itu tadi kalau kepala di kriteria khusus, Pak. Di sini dia harus mampu, Pak. 2, melakukan coaching secara berkala bagi guru dan tenaga kependidikan. 3, mendorong, merefleksikan, dan meningkatkan pelaksanaan pembelajaran holistik dan di sekolah melalui penyelenggaraan in-house training, asesmen diagnosis, pemilihan toolkit yang tepat, pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang keempat, membuat perencanaan sekolah berdasarkan data atau rapot pendidikan dengan melibatkan orang tua murid dan komunitas. Ya, selama ini kan sudah ada nih Pak, Bapak sudah lakukan, yaitu komite. Lanjut. Slide berikutnya, pengembangan kompetensi guru berdasarkan kebutuhan belajar murid. Ini Pak. 1, pelatihan implementasi pembelajaran dengan paradigma baru kepada instruktur nasional 70 JP oleh tim pengembang modul. 2, pelatihan implementasi pembelajaran dengan paradigma baru pada komite pembelajaran dan pelatih ahli oleh instruktur nasional 70 JP. Yang ketiga, pelatih ahli mendampingi komite pembelajaran dalam menjalankan tugas. 4, in-house training dengan bertugas berbagai topik dan komunitas praktik guru di sekolah oleh komite pembelajaran. Didampingi oleh pelatih ahli sekolah penggerak di kabupaten. Ini 5, pembelajaran dengan paradigma baru terjadi di sekolah. Kemudian yang terakhir, komite pembelajaran mengembangkan topik belajar di komunitas praktik berdasarkan kebutuhan belajar murid 8 JP. Oke, lanjut slide berikutnya. Pengembangan kompetensi guru melalui komunitas praktisi. Komunitas praktisi terdiri Pak 3 nih Pak. Kepala sekolah, ya kan, komite pembelajarannya, kepala sekolah, kemudian itu praktisi ada dan mobilnya guru. nananya keluar Pak. Vivian telepon. Apa yang dilakukannya Pak? Ini kita lihat. Pemetaan kebutuhan belajar guru, ya kan, kemudian menentukan topik belajar guru, belajar dan berkolaborasi bersama di komunitas praktisi. Nah ini, Bapak mungkin saya lakukan ini MGMP dan seterusnya. Memperhatikan hasil belajar yang diperoleh di sini ya diterapkan lagi Pak. Ini diperhatikan baru berbagi di sini Pak. Kembali ke tempat tugasnya di sini. Membagikan praktik yang sudah dilakukan kepada rekan sejawat. Jadi di sini Pak tidak semua hadir. Misalnya guru kepala sekolahnya, gurunya di sekolah Bapak itu guru bidang studi bahasa Indonesia ada 8 orang atau 7 orang, ya diambil 1 gitu Pak. Nanti yang menentukan siapa? Kepala sekolah. Kriterianya apa Pak Akbar? Itu kepala sekolah yang tahu deh, mungkin nanti gurunya yang paling ya pinter gitu Pak. Bisa transfer knowledge pastinya gitu. Yang namanya guru ya pasti pintar ngajar. Membagikan praktik yang sudah dilakukan kepada rekan sejawat, kemudian merefleksikan praktik yang sudah dilakukan. Berputar lagi Pak, ini satu ekosistem atau satu siklus yang berulang-ulang dilakukan. Lanjut, pengembangan kompetensi guru melalui komunitas praktisi. Nah ini Pak, aktivitas lokakaryanya tadi sudah dilakukan, harus disampuli tadi kemudian prinsipnya, kemudian durasi waktunya selama 3 bulan. Coba kita lihat aktivitas lokakarya. Saya yakin Bapak Ibu, kepala sekolah yang terhormat, ini sering Bapak lakukan. Refleksi terhadap praktik, 1 JP, pemberian materi,
diskusi terkait topik tertentu, 4JP, refleksi belajar, membuat rencana aksi 1JP, berbagi praktik baik 2JP. Nah, itu aktivitasnya, Pak. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan, prinsip-prinsipnya ini, Pak. Lokakarya berbasis aktivitas, bukan lokakarya berbasis fiktif loh, Pak. Pak, nanti lokakarya tidak ada orang. Ya, sekedar buat aja laporan. Itu pasti, Bapak. Mendorong terjadinya refleksi dan kolaboratif. Ya, tidak menginginkan di sini prinsipnya bahwa komunitas praktis itu tidak terjadi secara individual, tetapi terjadi kolaboratif, Pak. Dengan prinsip pembelajaran inquiry, Pak. Melibatkan pengawas sekolah sebagai fasilitator lokakarya. Nah, harus ada juga Bapak memberikan ruang partisipasi Bapak kepala sekolah itu mengajak pengawas sekolah sesuai kebutuhan KS kepala sekolah. Jangan Bapak paksakan. Ya, ingat Bapak Ibu, kebutuhan ini terbagi 3. Yang menjadi kekurangan, yang menjadi keharusan, yang menjadi keinginan, yang mana menjadi prioritas Bapak. Tentu itu tadi yang menjadi sesuatu yang harus Pak, yang menjadi keharusan. Artinya tanpa kebutuhan dipenuhi itu tidak akan berjalan. Nah, kalau kekurangan bisa saja Pak, dia kurang tapi tak berjalan program tersebut. Kalau lanjut, Akbar, ya Pak. Nyampaikan informasi waktu yang tersedia sisa kurang lebih 5 menit lagi. Oke Pak, nggak apa-apa Pak. Ya. Baik. Lanjut dulu yang satu tadi Pak, belum selesai Pak. Lewat Pak. Tadi berharap hari Rabu. Lewat Pak. Lewat. Ada tadi Pak aktivitas yang itu Pak, yang kembali tadi slide pertama tadi. Awaja sebenarnya. Oke Pak. Bagikan dulu sadarnya. Lagi. Bagikan dulu sadarnya. Terus Pak. Bagaimana kelas sekolah? Nih diskon. Lanjut. Coba tadi yang kembali Pak, yang ya. Ini Pak, ini Pak. Ya ini Pak. Jadi Bapak Ibu, bulan pertama lokakarya, orientasi, topik, rencana aksi. Itu selama 1 bulan pertama. Bulan kedua refleksi aksi, berbagai praktik, belajar topik, rencana aksi. Kemudian bulan ketiga. Itu. Ini tinggal dipahami aja Pak. Nanti hal-hal yang sangat prinsip dalam pelaksanaannya akan ada penguatan lagi. Jadi semua tahap nanti Bapak Ibu akan ada lagi pencerahan informasi. Lanjut Pak. Penerapan pembelajaran dengan paradigma baru di sekolah. Tadi sudah dijelaskan juga paradigma baru seperti apa. Nah ini ada 2 Pak. Jadi 2 itu persiapan, didahului dengan perencanaan, kemudian setelah dibuat itu persiapannya, perencanaan implementasi. Persiapannya tinggal dilihat saja, ini dilihat dari situ di persiapan guru, kepala sekolah dan kepala sekolah. Pembelajaran mendapat pelajaran PPP tentang pembelajaran paradigma baru. Dan dari 1 minggu itu Pak, kemudian komite pembelajaran memberikan in-house training 70 JP untuk guru lain di sekolahnya. Ya, jadi setelah kembali dari sini wakili tadi guru bahasa Indonesia kembali ke sekolahnya, dia lagi merupakan perpanjangan tangan. Nah, implementasinya coba dilihat. 1, guru melakukan perencanaan, ya, guru melakukan perencanaan pembelajaran bersama untuk memilih atau mengembangkan perangkat yang tepat dalam menunjang pembelajaran. Orang tua dan komite sekolah terlibat dalam proses perencanaan di awal atau akhir semester. Itu. 2, guru memberikan pembelajaran sesuai dengan level murid dengan kolaborasi dengan orang tua dan komunitas. DUDI, Bapak tahu, dunia usaha dan industri. Organisasi refleksi guru, masyarakat dan lain-lain. 3, guru memberikan formatif dan sumatif asesmen kepada murid selama pembelajaran. Ya, kemudian yang terakhir guru merefleksikan dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran untuk mengembangkan pembelajaran murid dan kompetensi dirinya. Ini siklus ya Pak, ini satu sistem. Slide berikutnya. Prinsip latihan di sekolah penggerak. Nah, teknologi harus dapat membantu guru untuk berkembang dengan lebih mudah secara skala besar. Kepala sekolah, guru, pemangku kepentingan. Nah, ini satu komunitas juga Pak ya. Coba dilihat apa tugasnya kepala sekolah. Apa yang akan dilakukan? Kepala sekolah akan meminta pelatihan whole school transformation, kemudian administrasi, manajemen, instructional leadership dan kurikulum
murid baru. Kepala sekolah diseleksi mempunyai kemampuan mendampingi guru dan dibantu oleh komite pembelajaran guru. Kepala sekolah menerima penerimaan pendampingan jarak jauh dalam bentuk komunitas praktis. Ya. Guru dan wakil kepala sekolah jika ada yang potensi tinggi diseleksi sebagai komite pembelajaran guru. Pelatihan dan pendampingan dengan pendekatan yang positif, interaktif, dan mandiri juga disesuaikan dengan kesiapan sekolah. Yang terakhir, mengawas akan menerima pelatihan yang sama seperti kepala sekolah dan akan mengikuti pelatihan ahli. Orang tua harus dilibatkan. Slide berikutnya. Oke, maaf Bapak Ibu. Ini teman-teman juga terganggu di dalam. Bagaimana kepala sekolah akan belajar dan bekerja di sekolah penggerak? Itu ada 7 Pak, aktivitas, kemudian alokasi waktu. Itu lokakarya kepala sekolah, 8 JP, membuat perencanaan bersama guru 4 JP, memimpin pertemuan komite pembelajaran 2 JP, melakukan coaching pada guru 1 JP, sesuai kebutuhan aja ini Pak, opsional. Melakukan observasi kelas kepada guru sesuai kebutuhan. Mengorganisasi dan pelaksanaan komunitas praktis 4 JP. Mengikuti program coaching dari pengawas sekolah 2 JP. Ya, itu semua didampingi pelatih ahli Pak, 1 sampai 7 itu dan pelatih ahli. Lanjut. Bagaimana guru akan belajar dan bekerja di sekolah penggerak? Ini Pak, aktivitasnya ada 4. Kemudian evaluasinya 1 yang merupakan sesuai kebutuhan. Ya, 1, 2, dan 4 dilakukan bersama pelatih ahli dan pengawas sekolah. Iya, lanjut ya Pak. Apa keuntungan kepala sekolah belajar bersama sekolah penggerak? Nah ini Pak, kepala sekolah dapat menguasai keterampilan kepemimpinan pembelajaran. Kepala sekolah dan guru dapat menggunakan platform pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi diri. Kepala sekolah dapat mengelola sekolah efisien dan efektif dengan menggunakan platform teknologi. Kepala sekolah memperoleh peluang melanjutkan periode berikutnya tanpa ada uji kompetensi. Artinya otomatis Pak. Kalau kepala sekolahnya lolos ya untuk sertifikasinya lagi otomatis dong Pak. Jadi Bapak Ibu kalau lolos di sebagai kepala sekolah penggerak, alhamdulillah ya kan juga ribet-ribet lapangan Pak. Lanjut. Wah habis Pak. Ya, karena Bapak Ibu. Nah, tata cara pendaftaran kepala sekolah. Silakan dulu Pak Sumitro. Baik Pak, terima kasih kepada Pak Akbar, Pak Dr. Akbar sudah menyampaikan paparan mengenai mekanisme pendaftaran di program sekolah penggerak ini. Semoga dari paparan Bapak tadi, kita semua Bapak Ibu sekalian yang hadir di dalam ruang Zoom ini dan di channel YouTube bisa menangkap dengan baik bagaimana tahapan yang harus dilalui sebagai seorang calon peserta program sekolah penggerak ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Dr. Akbar MPD dari Direktorat GTK. Kita akan melanjutkan pada sesi berikutnya dengan materi yang sangat teknis ya, bagaimana mekanisme proses pendaftarannya. Nah, ini akan disampaikan oleh Pak Dr. Romi. Mohon konfirmasi lebih dulu, Pak Dr. Romi Siswanto, apakah sudah bersama dengan kita? Halo, Pak Dr. Romi Siswanto. Pak Akbar, maka ada informasi dari Pak Romi? Halo Pak. Halo. Ya, tata cara pendaftaran, insya Allah Akbar terusin ya Pak. Gak apa-apa ya Pak? Izin ya Pak, oke Pak. Ya. Ya, tata cara pendaftaran, tenang aja Pak. Nah, ini Bapak Ibu, dari informasi tadi utuh saya diberikan itu, informasi tadi yang sudah dijelaskan tidak bermanfaat sama sekali ketika kita tidak bisa mendaftar. Nah, karena proses pendaftarannya dilakukan secara daring, butuh keterampilan tersendiri, butuh pemahaman
tersendiri. Nah, Minum. umumnya kita di daerah, meskipun di kota besar juga di Jakarta, juga mengalami hal yang sama, Pak. Tidak semua guru-guru kita atau kepala sekolah itu cakap dengan IT. Jadi Bapak Ibu, meskipun SIM PKB-nya aktif, SIM KB-nya UKG-nya itu dihafal, tetapi kalau tata caranya nggak tahu juga ribet, Pak. Ya, coba kita lihat. Bikin ya Pak, saya screen ya. Silakan Pak. Hadi kah? Olah tok. Bisa kelihatan Pak? Halo Pak? Kelihatan Pak, kelihatan. Nah, kelihatan. Bapak Ibu, Ini jadi Bapak sekarang, klik dulu yang ini Pak. Ini ya, klik aja sekolah penggerak. Ini Pak, yang ini. Kelihatan ya Pak? Ini Pak, sekolah. Bapak klik aja Pak. Atau gini ya, ini Pak. Nih. Bapak klik sekolah penggerak. Nah, tuh kan, muncul Pak tuh ini Pak menunya nih sekolah penggerak. Bapak klik ini setelah muncul ini sekolah penggerak tuh Pak dibuka, ya kan? Tuh Pak, muncul. Mohon maaf ya Pak, kita santai aja nih Pak karena ini ini menentukan banget nih Pak. Apalah arti sebuah pemahaman tapi tidak bisa kita masuk sebuah yang diharuskan. Nah di sini sudah terbuka. Ini Pak programnya Pak banyak nih, program sekolah penggerak, komunitas penggerak, guru penggerak, kemudian kontaknya ada, pendaftaran. Bapak pilih mana? Kita berada di sini Pak. Ya, kita berada di sini. Bapak klik ini atau Bapak klik yang ini juga boleh, ya. Nah, coba kita buka, kita klik program sekolah penggerak. Tuh. Nah, setelah Bapak klik, muncul variannya nih Pak. Ada beranda, ada videonya, ada beritanya, ada unduhan, ada FAQ atau frekuensi answer question. Ada pertanyaan tanya jawab di sini, kemudian kontak. Kemudian Bapak daftar. Nah, ini real aplikasinya, Pak. Real aplikasinya. Artinya, saya tidak boleh meneruskan di sini. Saya sebagai yang memberikan informasi di sini, ada aplikasi demo yang kami siapkan. Dipaham ya Bapak Ibu ya? Mohon maaf ya. Bisa ya Pak? Nanti dilakukan berulang-ulang. Insya Allah bisa Pak. Ya kalau peribahasa dulu guru saya berkatakan, bisa karena terbiasa. Seperti itu. Namun kalau langkah awal itu memang ribet Pak. Kalau kata guru bahasa Inggris saya itu, all beginning is difficult. Ya, semua permulaan itu pasti sulit. Tapi nanti kalau udah terbiasa, insya Allah mudah. Oke, kita pindah di sini Pak. Ini slide-nya Pak. Kita dulu slide dulu ya Pak. Nih. Tata cara pendaftarannya. Ini tadi saya sudah singgung. Bapak masuk dulu di sini. Sekolah penggerak komunitas Mendikbud. Nah, ini alurnya pendaftarannya. Nih Pak, alur pendaftarannya. Login dengan SIM PKB, pengisian esai, pengisian CV dulu, baru esai. Setelah itu masuk ke diverifikasi sama tim, baru masuk bakas skolastik, baru pengumuman. Selesai tahap 1. Baru masuk tahap 2. Tahap 2 ini lagi login kembali SIM PKB mengajar, simulasi ngajar, baru satu paket ini simulasi mengajar sama wawancara. Ini baru masuk pengumuman tahap 2. Penetapan dilakukan tenda sama semua dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Google Meet.
Lanjut, nih Pak, tata cara pendaftaran kepala sekolahnya. Tadi ini kan, yang sebelum ini tadi informasi awal tadi kita ini secara aplikasi. Coba kita lihat pendaftarannya Pak. Nih, ini ada warna merah Pak. Pendaftaran Bapak klik ini Pak. Bapak klik ini terbuka. Tampilannya seperti ini. Nih, muncul begini. Bapak posisikan diri sebagai peserta kepala sekolah. Bapak klik ini Bapak klik yang ini nanti terbuka di sini Pak. Jadi warna biru. Nah, tampilannya harian. Iya nih. kalau Bapak sudah klik ini terbuka warna biru, dia akan muncul seperti ini Pak. Nah, inilah isinya Pak yang isinya di apa nih Pak? Muncul di apa? Di Bapak punya SIM PKB seperti ini Pak. Ini lengkap, nanti Bapak isi semua itu. Nah, setelah itu Pak dilengkap, operator ini tahu dia Pak. Operatornya sudah bisa, ini kerjanya operator. Diruntuk agak jauh nih. Belum masuk pendaftarannya loh Pak, ini masih PKB-nya loh Pak. Nah, muncullah nanti seperti ini Pak. Setelah berhasil, nah ini contoh pakai Suyana. Nanti saya pakai aplikasinya, demonya real supaya lebih mudah dimengerti. Ini apa sifatnya? Kayak layout aja sih Pak. Setelah itu Bapak klik ini, lanjut. Muncul seperti itu, akan tampil seperti ini. Nah, masukkan akun si PKB-nya di sini, masukkan passwordnya di sini. Kalau Bapak mau melihat di sini, ini klik ada tanda mata, dia muncul di sini. Baru klik masuk. Setelah klik masuk, akan muncul begini Pak. Nih, muncul. Selamat datang. Di sini maaf, di sini pakai Suyana, tapi yang muncul di sini ya nih. Ini kesalahan pemberian nama aja, seharusnya ada konsisten. Tadi pakai sini Suyana, ya kan? Ini Suryana. Nah, di sini. Nih, Yani Suryani. Bisa saja alamat akunnya beda ya. Gitu, seperti itu. Baik, lanjut. Daftar sekarang. Klik maksudnya Pak. Kita klik daftar sekarang. Muncul tampilannya begini Pak. Nah, di sini nanti kalau Pak klik di sini juga sini masih warna putih Pak di sini. Warna putih, baru klik lagi daftar sekarang. Nah, muncul begini Pak hasilnya. Yang Bapak tadi isi di SIM PKB-nya, mendaftar di SIM PKB Bapak, ini muncul begini. Untuk keperluan di data Dapodik begini Pak. Nah, kalau ini sudah betul, katakan iya. Tapi kalau tidak, Bapak mengatakan tidak. Itu merevisi kembali lagi yang di atas Pak. Seperti itu. Ini operator bisa kerjain. Setelah itu, ini kan masih kosong nih Pak. Ini masih kosong di sini nih. Nomor kontak ini sama alamat email. Nah ini Pak, nomor kontaknya Bapak masukkan dengan akun surelnya, surat elektroniknya yang Bapak nanti pakai mendaftar kepala sekolah penggerak. Baru simpan. Setelah klik simpan, setelah diisi ini, dia akan berfungsi ini Pak. Warna biru, Bapak klik, dia tersimpan seperti ini Pak. Dia terus seperti ini. Nah, selesai Pak. Ya kan tersimpan. Nah, Bapak sudah masuk di pengisian CV Pak. Seperti ini Pak. Kurikulum vitae-nya, gitu kan. Baru Bapak mulai kerjakan di sini. Klik yang ini Pak. Tapi sebelumnya ini Pak, unduhan. Bapak di sini ada unduhan tadi surat pernyataan, ada 3 di dalamnya ada 3 lembar. Itu Bapak isi memang, baru buka aplikasi mendaftar Pak. Jangan isi sini baru Bapak berurusan ke Diknas atau ketua yayasan minta tanda tangan, gitu Pak ya. Ini. Jadi setelah unduhan baru mulai kerjakan. Setelah Bapak itu mulai kerjakan, dia akan terbuka, Bapak klik yang ini, tampilannya seperti ini. Muncullah dia ini, Pak. Pengisian esai kepala sekolah. Ini saya maksud tadi, Pak. Di CV ada 2 warna, abu-abu dan abu-abu ini sesuatu yang sifatnya penting, Pak. Ya,
penting dia wajib diisi Pak. Kalau Bapak tidak isi, itu Iya. Bapak tidak bisa melangkah tuh Pak. Wajib. Kemudian ini warna kuning tanda tanya, tidak harus diisi, tetapi sebaiknya diisi. Karena semakin Bapak isi, itu semakin ada poinnya, begitu. Akan mempengaruhi bobot persengkoran Bapak. Paham kan Pak? Setelah itu, Bapak lanjut. Jaganya. Nah, ini nanti Bapak Ibu cara ngisinya gimana Mas Akbar? Ini di bawahnya ini Pak, nanti kalau diklik dia terbuka Pak. Coba dilihat. Nomor 1, informasi umum. Atau pengalaman mengikuti pelatihan. Coba kita lihat informasi umum. Oh, langsung mengikuti pelatihan Pak. Ini informasi umumnya Pak. Ini Pak. Pengalaman mengikuti Gini Pak, pelatihan. cara memasukkan. Bapak perhatikan di sini Pak Sumitro. Halo Pak Sumitro. Halo ya Pak. Mungkin kurang jelas tampilannya ya Pak. Iya, karena terlalu kecil seperti yang tadi Pak. Bisa mungkin dibantuin Pak. Tampilannya Pak. Iya, filenya ada ya Pak? Ada kok lanjutan ke bawah itu Pak. sebentar, saya bantu Pak. Ya silakan Pak. Silakan Pak. Saya share screen ya Pak ya. Iya Pak, silakan. Saya stop ya Pak. Akan ditutup dulu ya. Tadi slide berapa Pak sekarang Pak? Ya, ini Pak, ini Pak. Ini. Iya Pak, ya. Oke Pak. Nah, turun Pak. Slide 54. Baik, terima kasih Pak. Slide 54 Pak. Ini ya. Ini iya Pak, baik Pak. Ini sudah jelaskan tadi CV, iya. Baik, ini Bapak Ibu ada yang pertama warna kuning pengalaman mengikuti pelatihan. Nah, ini pengalaman mengikuti pelatihan yang dimaksud Bapak di sini menceritakan pengalamannya kapan, penyelenggaranya siapa, itu ditulis semua nanti Pak di sini di dalamnya. Itu nanti kebuka Pak. Lanjut. Itu nanti diminta berapa banyak, nanti ada di situ keterangan pertanyaannya Pak. Slide 55 Pak. Halo? Halo? Ya, ini Pak. Halo Pak? Agak delay. Bisa nggak Pak? Bisa ini? Ini 55 ya? Ya, bisa ya? Bisa Pak, bisa Pak. Oke. Baik Pak. Ini lagi 55. Perhatikan Pak, di sini ada pertanyaannya. Tuliskan maksimal 10, ya kan? Seperti itu. Pelatihan yang relevan dengan itu Pak. Ini. Relevan dengan apa gitu Pak disebutkan. Maaf, kurang jelas saya lihat. Ya kan? Nah, ini Pak. Prioritas yang ini ya Pak. Sudah ya Pak. Tuliskan maksimal 10 pelatihan yang relevan dengan profesi yang Anda pernah Anda ikuti. Sini Pak nama pelatihannya. Kemudian tahunnya sini Bapak klik yang ini muncul di sini Pak. Itu. Terus penyelenggaranya di sini sudah ada Pak. Penyelenggara yang memang sudah ditentukan atau yang sudah diakui ya. Bagaimana dengan kalau tidak ada Pak? Nah, itu yang tidak usah masukin kalau tidak. Karena ini kan opsional Pak. Setelah itu Bapak klik simpan. Ya maaf. Di sini juga tadi Pak. Oh ya ini pertama nih Pak. Nih setelah Bapak isi di sini. Perhatikan 10 tadi nama 1. Kemudian tahunnya. Kemudian organisasinya. Nah kalau masih ada lagi klik tambah. Muncul lagi begini Pak. Tambah. Sampai berapa banyak Pak Akbar? Di sini diminta 10. Kalau saya cuma punya 5 Pak, 5 aja nggak apa-apa. Dipaham ya Bapak? Oke, lanjut. Nah, setelah itu ini tadi yang semua yang ini Pak, ini semua ini kan kebuka nanti, kebuka semua nih Pak.
sampai kepada dokumen penting. Dokumen penting Pak, nih dokumen penting ini Pak. Dokumen penting Pak, ini ada terpotong yang dilangkahin ya. Dokumen penting, ini ada unggahan, diklik ini Pak, nanti terlink Pak. Bapak taruh tadi di mana scan KTP-nya gitu Pak. Nah, ingin Pak catatan, pastikan nama pada KTP yang diunggah sesuai dengan nama Anda. Itu tadi yang saya katakan, kalau hanya saya pendaftar Akbar, ya KTP-nya juga di sini muncul nanti Akbar. Gitu, Pak. Pastikan NIK, nomor induk warganegaraan pada KTP yang diunggah sesuai dengan data NIK yang Anda isikan di form CV, informasi umum. Pastikan kualitas KTP Anda jelas, tidak blur. Pastikan tampilan KTP Anda tidak terbalik untuk memudahkan verifikasi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi hal seperti ini pedoman atau petunjuk kita bagaimana menghasilkan unggahan KTP kita yang baik. Pertanyaannya, Pak Akbar, bagaimana kalau KTP saya udah expired? Nggak apa-apa Pak, diunggah aja Pak. Seperti itu, kami tidak ini kan. Saya belum sempat ada yang KTP-nya bilang masa berlaku. Seperti itu Pak. Kalau ada KTP elektronik kan seumur hidup tuh Pak. Terus bagaimana dengan ini Pak? Tidak mengunggah KTP. Nah, ribet Pak, tidak akan tersimpan. Seperti itu, tidak akan bisa tersimpan. Ya, jelas ya Pak. Kemudian unggahan berikutnya tetap kategori dokumen penting, surat pernyataan. Surat pernyataan yang mana Pak Akbar? Tadi ada di unduhan itu Pak, ada 3 lembar di sana. Bapak sudah siapkan. Semua, ya, Bapak sudah isi, sudah ditandatangan tadi. Misalnya kalau Bapak kepala sekolah negeri, berarti yang tanda tangan atasannya siapa? Apakah kalau di daerah Bapak masih berlaku eselon 4, kepala seksi, kabit, atau kepala dinas? Ya, yang semakin tinggi semakin berpengaruh Pak. Misalnya kepala dinasnya tanda tangan. Kepala sekolah A, anggap dari sini Pak. Tadi saya ambil sini tadi Pak Sustrisno atau Pak Rustam Manteto ya. Kepala dinasnya yang tanda tangan. Ya, seperti itu. Dan di PDF kan Pak. Seperti itu. Pak Akbar, bagaimana caranya PDF kan? Itu Pak, Bapak bisa minta bantuan sama operatornya atau anaknya. Insya Allah bisa. Ya, clear ya Pak. Nanti kalau sudah keseluruhan itu jelas Pak, nanti di sini nanti di beranda diklik itu semua warna biru Pak, berubah. Nah, ini Pak alamat unggahannya Pak. Cara unggahannya di sini diklik nanti Pak, di sini diklik ini dalam kolom ini diklik, itu terhubung Pak unggahan KTP di menu galeri di mana Bapak taruh, mana Bapak simpan, itu. Nah, tinggal nanti. Ini diperhatikan ada berkas unggahan, berkas ini Pak KTP ini ada batasannya Pak, 20 kilobit sampai 1,5 megabit. Artinya Pak, di atas 1,5 megabit itu tidak bisa tersimpan. Ya, seperti itu. Tetapi selama ini Pak, itu selalu berhasil. Karena unggahan KTP itu kecil Pak. Foto KTP kecil Pak. Dia sebatas ini aja Pak, kecil dia. Jadi rentangan 20 kilobit, nggak sampai 1 megabit. Itu bisa tersimpan. Baru klik kuning Pak. Simpan, gitu. Nah, kemudian unggahan surat pernyataan, klik lagi di sini, dia akan terbuka terlink lagi Pak, di mana Bapak taruh, di mana Bapak save, di mana Bapak simpan. Baru simpan lagi Pak, seperti itu. Nah, setelah itu selesailah tadi unggahan dokumen penting, baru masuk di esai. Sebelum ke esai, bagi pertanyaannya, Pak Akbar, bagaimana misalnya kalau tiba-tiba mati lampu? Apakah data saya itu hilang, mulai lagi dari awal? Ketika Bapak buka lagi, login kembali, itu tidak hilang Pak, masih ada. Seperti itu. Ya, lanjut. Di sini esai Pak. Nah, contoh pengisian esai. Tadi ada 8 pertanyaan, kemudian tiap pertanyaan itu berkembang 1 sampai A, B, C, D, berkembang ini tadi ya Pak, ada 3, ada 4.
nomor 1 ini 1, 2, A, B, C. Ini masing-masing diisi, Pak. Iya, Bapak klik yang di sini lengkapi, dia akan bisa terklik di sini, Pak. Bisa kita mengetik seperti ini, kan. Nah, kalau selesai Bapak klik nanti di sini, ya, begitu seterusnya. Ini lagi terbuka. Bapak tidak bisa melangkah di sini kalau ini belum terjawab, Pak. Perhatikan, di sini nanti ada kolom, Pak, jumlah. Di kolom ini ada di bawah sini nanti, Pak, ada jumlah karakter yang ditentukan. Nah, misalnya di sini ditentukan 10 karakter misalnya, Pak. Contoh ya, 10 karakter. Bapak tidak boleh melampaui 10 karakter ini. Kalau Bapak tulis 10 karakter, dia tidak akan tersimpan. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau minimalnya? Paling sedikit berapa, Pak Akbar? Nanti juga ada di situ ditentukan, Pak. Jangan juga melewati itu, Pak. Jangan melewati itu, ya. Lanjut ya, baru simpan, Pak. Simpan, baru klik lagi ini. Nah, terbuka lagi untuk B, C, seterusnya, ya. Nah, ini formulir esai lagi, nomor berikutnya sama tadi cara kerjanya, Pak. Ini ada di sini, Pak. Ini ada ditentukan, ini ada jumlah kata, Pak. Ini 0 sampai 500. Artinya 1 pun bisa tersimpan. Ya kan? Dan 500, Pak. Jangan Bapak tulis 501. Dia akan berwarna merah, Pak. Tidak akan tersimpan. Tidak bisa Bapak klik. Ya, paham ya, Pak? Nah, selesai. Baik, Bapak Ibu, coba kita masuk yang real, Pak. Yang real mohon diperhatikan. Ini Pak yang real ya. Ini Pak. Ini mendaftar. Dia berubah jadi warna biru. Nah, aplikasinya Pak. Ini Pak ya. Maaf Pak, ini aplikasi demo saya sudah siapin. Nah, saya pilih akun yang ini Pak. Nah, kata sendinya sudah ada. Itu. Tadi ini kalau Bapak mau lihat di sini, Bapak klik yang ini. Kalau menghilangkan. Partner, mohon maaf, pakai share screen-nya partner. Agak beda ya dengan yang ini. Oh iya Pak, pakai saya screen aja saya Pak. Oke, saya tutup ya. Siap. Iya Pak. Oke, silakan partner. Kelihatan Pak? Kelihatan Pak? Jelas, kelihatan jelas. Saya mundur dulu ya Pak. Ya, lanjut Pak, jelas. Ini Pak, nih ya Pak. Ini kita masuk sekarang, maaf Pak ya Pak, ini saya mungkin ngajarinya agak lambat Pak. Ini sistem pemodelan Pak. Ya, tadi setelah kita pakai slide yang bentuk foto, sekarang ini dia real ya Pak. Nih Pak, semi real nih Pak. Saya klik ini Pak, pendaftaran. Kita klik yang ini. Tuh, dia akan terbuka begini. Kan? Tampilannya begini. Terus Bapak posisikan peserta kepala sekolah. Klik ini Pak. Nah, dia berdua warna biru. Klik lagi selanjutnya. Dia terbuka. Nah, tadi saya sudah kemukakan bahwa alamat surat elektroniknya Bapak, gitu kan? Ini sudah ada. Nih. Sudah ada Pak, saya masukkan ini. Kalau Bapak, ini saya sudah kena sering, jadi dia otomatis ini terhubung dengan passwordnya ya, kata sandinya. Masuk. Nah ini Pak, yang status saya di sini sebagai Pak Sutrisno saya pakai ya, daftar sekarang. Sekarang Partai Integritas muncul, dibaca baik-baik. Anda termasuk dalam calon peserta program sekolah penggerak angkatan 1. Peran Anda peserta program sekolah penggerak kepala sekolah atau KS merupakan peran yang memiliki, ini mohon dibaca ini Pak. Kekurangan kita guru-guru itu karena kadang mungkin ini kategori literasi yang rendah sehingga tidak membaca aja, dilangkahi padahal penting Bapak. Jika saya lolos semua tahap seleksi, saya bersedia mengikuti seluruh kegiatan sebagai peserta program sekolah penggerak. Itu ya, contreng ini Pak. Nih, dia menjadi warna biru, daftar. Tuh, tadi Bapak sudah isi kan?
Ini daftar Dapodiknya untuk apa itu Pak? Apa ya masih PKB-nya ya? Sutrisno, PTK-nya, ini mapelnya, statusnya non PNS, mungkin yayasan dia ngajar, ya, oh non PNS ya, oh bukan maksudnya honorer ya. Nah, kalau sudah benar semua ini, kita ya, tuh masukkan nomor teleponnya misalnya nomor teleponnya 0813 50 juta. Nah, terus alamat emailnya Pak, saya sini puyengdikit 2021@gmail.com. Nah, puyengdikit 2021@gmail.com. Simpan. Selamat pendaftaran berhasil. Oke. Klik lagi. Nah, muncullah Pak ini. Baru kita masuk di inilah ringnya Bapak mendaftar sekolah penggerak. Pak, statusnya kurikulum vitae, esai, tes bakat skolastik. Langkah seleksi tahap 1. Anda berada di tahap 1. Ya kan? Ini nanti kalau Bapak sudah selesai mengisi ini semua, ya nanti warnanya begini. Ya. Coba kita lihat, kita buka ini, Pak. Tuh. Unduhan berkas. Klik dulu ini, Pak. Lihat. Pahami baik-baik Pak, unduhan berkas ini ada petunjuknya di sana, mohon dibaca dengan seksama. Petunjuk pembuatan surat pernyataan kepala sekolah calon peserta program sekolah penggerak diharapkan mengisi semua informasi yang relevan sesuai dengan contoh di bawah tersedia 3 contoh. Jika ada informasi di bawah yang belum dimiliki, maka silakan mengisi sesuai data yang ada. Khusus untuk kepala satuan pendidikan swasta wajib meminta tanda tangan persetujuan ketua yayasan. Di-scan, pindai atau scan surat pernyataan yang sudah ditandatangani dalam bentuk PDF atau JPEG. Mohon maaf Pak, kan Ya. tampilannya tertutup ya. Oh mungkin loadingnya mungkin ya. Iya ini ya Pak. Sama sekali. Ini Pak, gimana Pak? Bisa? Ini tertutup sama sekali dengan warna abu-abu. Oh gitu yuk. Iya. Atau diulang share screen-nya bisa. Oh ya ini mulai tampil Pak, mulai nampak. Iya bisa di close itu Pak kayaknya Pak, yang hitam-hitam. Bisa Pak? Iya, oke Pak, silakan dilanjutkan. Setelah unduhan, sini ada kurikulum TV Pak. Ya kita klik yang ini Pak. Tuh Pak. Baru klik yang ini. Bisa dilihat ya Pak? Halo? Halo Pak? Iya kelihatan Pak. Kelihatan ya? Klik yang ini Pak. Setelah Bapak klik tadi ini kurikulum vitae, Bapak mulai dari kurikulum vitae, klik. Pak, mulai mengerjakan. Klik Pak. Muncul begini Pak. Bisa Pak dilihat? Bisa Pak. Nah ini Pak. Kita mulai dari sini. Tadi sudah jelaskan melalui slide. Ini Pak. Ini pertama informasi umum. Daftar riwayat pendidikan dan pengalaman. Informasi umum ya Pak. Klik ini Pak. Nih Pak. Nama sudah ada di Dapodik tadi Sutrisno, NIK-nya, nomor telepon yang bisa dihubungi saya sudah isi tadi ini Pak. Ini 0813 50.000. Tempat lahir sudah ada ini 02 Februari. Terus provinsi belum ada ya Pak. Nah kita isi Pak. Misalnya Provinsi Banten, maka di sini kabupatennya yang masuk Provinsi Banten apa gitu.
Hanya di sini Banten, kita ambil Lebak. Gitu. Nah, NIK-nya Pak, nomor induk warganegaraan. Itu harus diisi Pak. Ini diisi kemudian jangan melebihi 16 karakter Pak. 16 karakter. Misalnya kita isi 1372. Maaf ini cuma ini aja ya Pak, peragaan ya Pak. 72 2006. Bisa ya Pak? Kelihatan ya Pak? Kelihatan Pak, silakan. Kelihatan. Nah ini Pak, saya sudah isi NIK-nya Pak sama 16 ya. Terus ini tanggal lahir sudah ada. Ini Banten. Kemudian alamatnya Pak, tolong diisi, jangan dikosongkan. Kalau Bapak kosongkan tidak tersimpan nanti. Misalnya di sini Jalan Kancil nomor 3 RW 8 RT 1 S1 Kelurahan Mamalia itu Kecamatan Binatang misalnya. Nah, kabupatennya Kabupaten Lebak, provinsinya Banten. Itu Pak. Nah, setelah Bapak isi seperti itu, dilihat itu ya di bawah Pak. Asal sekolah sudah ada, SMA sudah ada, ini sudah terisi. Sisa masa tugas sebagai satuan kepala sekolah, ini klik Pak. Misalnya sisa masa tugasnya Bapak masih di atas 1 tahun masa tugas, klik. Itu Pak. Nama instansi pendidikan terakhir, Bapak kuliah di mana? Misalnya Bapak alumni Al-Azhar Kairo. Al-Azhar University Kairo. Nah, gitu Pak. Di sini, Pak. Nah, kemudian jurusan. Waktu kuliah Bapak jurusan apa? Misalnya manajemen pendidikan, jurusan manajemen pendidikan atau MP. Ya. Setelah itu di sini lama menjabat sebagai kepala sekolah pendidikan. Ini ada Pak, klik aja. Sudah 1 sampai 3 tahun, 3 sampai 5 tahun, atau lebih dari 5 tahun. Saya ambil contoh 1 sampai 3 tahun sekarang. Nah, sudah semua. Pastikan kita simpan lagi Pak. Simpan. Oh, warna merah nih Pak. Ada yang kurang kali, nggak mau tersimpan. Pastikan Anda melengkapi semua isian yang data diwajibkan. Ada yang tidak selangkahin. Coba kita lihat. Ah, ini Pak. Ya kan? Ini Pak. Dan dia nggak mau tersimpan Pak. Bidang pendidikan terakhir. Ini Pak, pendidikan atau non pendidikan. Sekarang kalau kita sudah isi, coba kita simpan lagi kembali. Bisa kan Pak? Data informasi umum berhasil ditambahkan. Tutup. Nah, jadi kalau Bapak ada yang kurang, itu tidak mau tersimpan. Setelah posisi begini Pak, Bapak klik lagi yang ini. Tuh Pak, ya kan? Pengalaman mengikuti pelatihan, klik lagi ini Pak. Nah, kalau diperhatikan, tambah. Berapa diminta di situ Pak? Tuliskan maksimal 10 pelatihan yang relevan dengan profesi Anda yang pernah Anda ikuti selama 3 tahun terakhir. Nah, berarti 3 tahun terakhir yang diminta Pak. Ini sudah ada nama pelatihannya. Misalnya pelatihan XXX. Tahun berapa? Tahun 2018. Penyelenggaranya siapa? Kita klik. Misalnya NGO di kabupaten. Nah, oke. Simpan. Itu. Nah, tutup. Bapak mau tambah? Boleh Pak. Tambah lagi di sini. Bla bla bla. Tahun.
2019. Penyelenggara pemerintah pusat, simpan, tutup. Setelah begini merasa cukup ini Bapak pelatihannya tadi, mengikuti pelatihan, klik ini Pak, sudah ditutup lagi. Melangkah lagi berikutnya, pengalaman berorganisasi, klik, tambah, coba organisasi XXX gitu. Pak, lama bergabung di organisasi, misalnya sudah 1 tahun, cakupan organisasi internasional, itu peran posisi dalam ini, misalnya di sini Bapak ketua. Nah, ceritakan peran Anda dalam dewan organisasi. Misalnya di sini Bapak perannya adalah, misalnya sini perannya tempat curhat gitu Pak. Anak buahnya selalu kalah misalnya, tempat curhat gitu. Nah, ya kan? Atau apa seperti itu Pak, posisinya kan ada nanti tusinya. Setelah itu selesai Pak, yang dimintakan 5 tuh Pak. Nah, Bapak tinggal tambahkan di sini, berkembang terus tuh Pak sampai 5 seperti itu. Ya, ini sudah terisi. Sudah terisi. Ingat di sini Pak ada nih 15 sampai 1000. Nah, jadi Bapak sini bisa membuat narasi, tapi jangan melampaui sampai 1100, 1001 Pak. Dia tidak akan tersimpan lagi. Ya, setelah ini saya cepat aja simpan. Coba tutup. Ini kita melangkah lagi. Nah, tambahkan lagi. Seperti itu. Ini diminta pengalaman menjalankan program lintas instansi. Tuliskan maksimal 5 pengalaman Anda, program kerja sama antar satuan pendidikan yang Anda pimpin dengan instansi atau organisasi lain selama 4 tahun terakhir. Diminta 5, kemudian waktunya 4 tahun terakhir. 5 tahun ke atas itu nggak usah dimasukkan Pak. Nah di sini nanti ya, aplikasinya begitu. Misalnya organisasi XX Pak. Tahun berapa mulainya Pak? Kita pakai misalnya 2020 tahun kemarin. Jenis organisasinya misalnya komunitas masyarakat. Tahun terakhir ini tadi 2020 kerjasamanya. Ya Pak. Ya. Nah, ini kan diminta 4, 5, tambah lagi. Pertanyaannya, bisa nggak Mas Akbar? Setelah tersimpan sini 1, setelah selesai kita isi ini, kita simpan, baru tambah lagi. Tambah data lagi, boleh. Simpan, buka, tambah lagi boleh. Atau sebelum kita simpan ini, kita tambah lagi, boleh. Ini, nah, gitu kan? Ini XX lagi Pak. Ini tahunnya 2019, organisasinya sekolah lain. Tahun terakhir 2019, simpan. Tuh, data pengalaman menjalankan lintas instansi berhasil ditambahkan. Tutup. Kita selesai isi, kita tutup ini Pak nih. Nah, ini lagi prestasi. Nah, prestasinya Bapak tuh diminta lagi masukkan di sini Pak. Prestasi apa Pak? XX apa gitu prestasi Bapak. Nah, terus tahun berapa? Nah, level prestasinya. Nah, ini satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi. Di sini ada opsinya ya Pak. Kalau tingkat RT masuk nggak? Nggak ada ya Pak, nggak bisa. Hanya ini kita lihat, oh lintas kabupaten, lingkup kabupaten kota. Nih kota Banjarmasin. Udah berapa yang diminta di sini? Tuliskan pengalaman prestasi yang Anda. Oh, di sini tidak dicantumkan, tetapi kurang waktu berapa jumlahnya. Tapi di sini dia minta cuma 5 tahun terakhir, Pak. Nah, 5 tahun terakhir. Berarti di sini Pak tadi tuh 1, 2, 3, 4, 5. Kalau Bapak di 2001 sudah ada prestasi, silahkan dimasukkan juga. Baru simpan. Tuh. Data prestasi berhasil ditambah, tutup. Ini tuh buka yang lain, ya kan Pak? Prestasi sudah, keterlibatan dalam kegiatan komunitas masyarakat. Coba kita lihat, tambah, tuliskan
Pastikan maksimal 5 keterlibatan Anda dalam kegiatan komunitas masyarakat yang Anda ikuti dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Nah, 5 diminta, Pak. Jangan tulis 6, Pak. 5 jam. Ya. Terus 3 tahun terakhir. Nah, lihat durasi waktunya 3 tahun terakhir, Pak. 18, 19, 20. Kalau 2001 kan belum masuk kali ya. Itu aja, Pak ya. Nah, kita lihat di sini isi misalnya nama kegiatan XX gitu tahun 2020. Cakupan organisasinya nasional seperti itu. Nah, ini dijelaskan di sini, Pak, rincian kegiatannya. Misalnya tim sosialisasi penanganan COVID-19. Nah, gitu, Pak. Ya kan? Ini ada juga, Pak, ditentukan di sini. Ada ditentukan di 34 sampai 1000. Jangan lewat di kolom ini, Bapak tulisin 1000 karakter. Dan ingat, karakter itu kata, huruf, koma, titik itu terhitung. Ya. Nah, seperti itu. Udah keluaran. Ini kalau mau tambahkan lagi bisa. Ini klik-klik tambah baru simpan. Tuh, berhasil tutup. Nah, setelah itu kita klik dulu ini. Nah, baru ini ada nih, Pak, unggahan penting nih, Pak. Tuh, dokumen penting. Ini tadi yang warna abu-abu. Ya kan, sudah jelas tadi ini unggah. Nah, klik unggah ini. Bapak klik di sini nih, Pak, 20 kilobit sampai 1,5 megabit. Ini contoh aja ya, Pak, saya klik. Dia terlink kemana nih? Nah, gitu, Pak. Coba saya ambil yang ini. Nih, saya pakai Doraemon. Tuh, bisa kan? Tuh, simpan. Oke, berkas berhasil juga. Unduh nih, Pak, nih. Pastikan unggah surat pernyataan. Pastikan Anda mengunduh template dokumen ini, kemudian Anda print, isi lalu scan dan unggah di sini dalam format PDF. Ya, jadi harus bentuk PDF, Pak, atau JPEG. Kalau yang lain itu nggak mau dia, Pak. Nah, Bapak klik di sini, terhubung dia, Pak. Pak, kita cari. Ini Bapak, saya sudah siapin gitu. Nah, saya pakai ini tadi Sutrisno, surat pernyataan Sutrisno. Tuh kan, simpan. Tuh, berkas berhasil diunggah, tutup. Ya kan, Pak? Semua sudah selesai. Ya kan? Semua sudah selesai. Ini kurikulum kita, Pak, sudah selesai. Sekarang kita beralih ke tahap berikutnya, Pak. Ini masih satu, dia esai. Jadi ini Bapak, kalau masalahnya Pak Akbar mati lampu, dia tidak akan hilang, Pak. Bapak login kembali, masuk lagi, ada kok. Nah, langsung beralih ke esai. Esai. Informasi pengajuan esai. Tolong perhatikan petunjuknya. Dengan ini saya menyatakan, 1, akan mengikuti proses seleksi program sekolah penggerak dengan sebaik-baiknya. 2, tidak akan melakukan perekaman atau melakukan tangkapan layar saat mengikuti proses seleksi dan tidak akan membagikan rekaman tangkapan layar proses seleksi dengan cara apapun. Ingat Undang-Undang ITE ini, Pak. Jadi peserta itu dilarang merekam pada saat simulasi mengajar, wawancara, itu tidak boleh, Pak. Itu bisa Bapak nanti Undang-Undang ITE atau didiskualifikasi langsung, Pak. Gugur pesertanya. Ya, tidak bisa lagi lanjut. Yang ketiga, tidak akan melakukan plagiarisme. Nah, ini Bapak, kalau Bapak sering dengar, kejahatan dalam akademisi itu namanya plagiator. Nah, kalau hasilnya itu, kalau orangnya plagiator, kalau ininya Bapak sering melakukan
nyontek ambil punyanya orang tanpa menyebutkan punyanya orang, plagiarisme. Bersedia menerima konsekuensi pelanggaran ketentuan di atas. 4 poin ini disetujui, dipahami, siap dilaksanakan, klik ini Pak. Nih ada deh, klik warna hijau, mulai mengerjakan. Coba kita lihat. Nah, coba kita lihat. Bapak Ibu, di sini nanti karena ini sifatnya aplikasi demo, jadi pertanyaannya tidak muncul seperti yang sebenarnya Pak. Nih loh Pak. Saya nggak ngerti nih bahasa apa ini Pak. Saya juga jurusan bahasa waktu kuliah, tapi saya nggak ngerti bacanya ini apa nih Pak. Nah, ini gini kelengkapan esai. Ini nomor 1. Nanti di dalamnya itu ada beberapa sub pertanyaan. Coba kita klik yang ini, kanan sebelah kanan. Tuh muncul Pak. ABC. Nah, kelengkapan data esai kita lengkapi. Nah, muncul nih Pak. Sini. Tanya ini nomor 21, ini pertanyaannya begini, kita jawab begini Pak. Silahkan gunakan perasaanmu, tapi jangan melupakan otakmu. Nah, seperti itu Pak. Coba kita lihat, silakan gunakan perasaanmu, tapi jangan melupakan otakmu. Ini contoh aja ya Pak. Nih, ini saya copy supaya nanti bagaimana kalau yang diminta itu jumlah karakternya tidak sampai. Apakah bisa tersimpan atau tidak? Itu. Berapa jumlah karakter yang diminta? Kita lihat kanan bawah yang ini 500 Pak ya. 500, tapi walaupun Bapak tidak sampai 500 nggak apa-apa. Ini sudah 140, ya kan? Oke. Nomor bagian B lagi. Kita jawab begini lagi Pak. Silakan gunakan otakmu, tapi jangan guna perasaanmu, jangan lupakan otakmu. Itu Pak. 70. Di sini lagi. Itu kan Pak. Nah, setelah itu kita save Pak. Simpan. Arab melengkapi data esai, tutup. Berarti ada yang kurang. Gimana yang kira-kira kurang Pak? Coba kita perhatikan. Oh, ini muncul nih Pak. Di nomor 1 di bagian ini ada yang isian esai yang Anda isi kurang 10 kata. Nah, berarti ditambah lagi Pak. Kita disuruh nambahin Pak. Nah, di bagian A. Ini ada, di bagian B tidak ada. Ya, kita tambahin Pak, lengkapin. Ini sini udah minta nih Pak. Masih udah minta. Kalau Bapak kurang, hati-hati Pak ya, dia tidak mau tersimpan. No, 210 kata. Oke Pak, coba kita buktikan. Data esai berhasil disimpan. Tutup. Kita melangkah lagi nomor 2. Lengkapi. Begitu lagi Pak. Simpan. Data esai tutup. Berhasil ya. Nomor 3. Lengkapin. Kita jawab. Ini maaf, ini kan peragaan aja Pak. Jadi waktunya agak cepat. Tapi kita selalu tahapan semua ini. Nanti di langkah berikutnya ada lagi. Gimana kalau ada yang tidak terisi? Bagaimana kalau kita ada yang lupa? Nah, seperti itu. Apakah bisa kita revisi lagi? Simpan. Harap melengkapi data esai tertutup. Berarti ada lagi yang kurang nih Pak. Coba kita lihat di mana yang kurang. Di mana yang kurang? Coba kita lihat. Mohon izin Pak Akbar. Siap.
berhubung kita memiliki keterbatasan waktu, ya, sekarang Ya, Pak. pukul 11:46 ya. Baik, Pak. Itu lagi Kira-kira ya, Pak. masih perlu berapa waktu lagi, gitu, Bapak? 15 menit lagi selesai ini, Pak. Nggak sampai 15 menit, kok 10 menit kok. Baik. Ya, Pak. Baik. Ini, Pak, ini esai yang tanda ini kurang 30 kata pada nomor 3A. Jadi kita ditambah di bagian A ini. Ini, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Memang agak jelimet ini, butuh kesabaran. Nah, seperti ini, Pak. Simpan. Duh. Oh, masih ada lagi yang salah. Di mana lagi yang salah ini, Pak? Coba dilihat. Seratus 140 kata. 10 kata. Waduh. Mana yang salah? Ini, Pak, yang di bawah esai ini yang ketiga D kurang 30 kata. Kita tanggapi lagi. Bagian D tadi kurang 30 kata ya. Nah, coba kita aktifkan. Nah, berhasil. Nah, 4. Buka lagi. Simpan. Seterusnya begitu, Pak. Ini ada lagi yang kurang. Gimana lagi yang kurangnya, Pak? Coba kita lihat di bagian A lagi kurang nih, Pak. Bagian A kurang. Bagian B kurang. Iya, bagian A dan B kurang. Coba kita tanggapi lagi. Ditambahkan lagi, Pak. Tutup. Berhasil ya, Pak. Nomor 5. Ini kalau nggak lengkap tahapannya, tidak bisa melangkah tahap berikutnya. Simpan. Kata berhasil. Tutup. Begitu lagi. Simpan. Berhasil. Simpan. Ada yang kurang lagi. Coba kita lihat. Oh, di kolom A kurang. Kolom A yang kurang ya. Ini ada ini, Pak. Tanya lagi kolom A kurang. Kolom A kurang. Kita simpan. Tutup. Nah, ini, Pak. Sudah semua.
habis. Sekarang kalau sudah begini Bapak, kita kembali ke sini beranda. Itu beranda kita lihat Pak. Kita lihat. Selesai, saya juga sudah selesai. Nggak tersimpan ya isinya. Waduh. Ya, setelah selesai di sini Pak, nanti di sini ada kirim berkas. Harusnya di sini Pak, di atas centeng warna kirim berkas. Seperti itu. Ya, kita kirim berkas di sini. Nanti kalau Bapak ada lupa, di sini nanti muncul, Anda klik di sini. Ya. Pak Sutrisno, halo? Halo Pak? Halo Pak? Oke, Pak Ya Sumitra. Pak, ya Pak Ya, Sumitro, silakan Pak. Apakah sudah selesai Bapak? Iya Pak, mohon maaf waktunya panjang banget seperti itu. Nanti kalau teman-teman lagi ada pertanyaan, bisa dituntun Pak, bisa diarahkan. Baik Pak. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Akbar, Pak Dr. Akbar MPD yang sudah menyampaikan teknis pendaftaran Pak ya. Ya Jadi Pak, mulai dari membuka websitenya sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id, nanti setelah sekolah penggerak, program sekolah penggerak, nanti akan muncul pendaftarannya untuk membuka akun, begitu Pak ya? iya betul Pak. Akun, kemudian setelah membuka akun akan mendapatkan link untuk bisa masuk melalui akun itu. Iya betul. Setelah itu mengisi berbagai persyaratan, ada CV, ada hobi, ada yang lain-lain Pak ya, semuanya ada di dalam situ seperti yang sudah diuraikan tadi. Oke. Baik, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan secara sangat teknis tadi nanti bisa dipahami oleh seluruh Bapak Ibu kepala sekolah di Banjarmasin ya, karena saat ini masih bertahan 234 yang ada di ruang webinar ini dan ada beberapa orang sekitar 30 orang berada di kanal YouTube ya. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan nanti secara teknis kita PMP bersama-sama dengan Pak Dikmas UPT Kemdikbud yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan bisa juga ambil bagian di dalam mendampingi proses-proses yang ada nanti. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Akbar dan kita Bapak Ibu sekalian masih punya waktu sekitar 10 menit. Barangkali ini akan bisa kita manfaatkan untuk berbagai hal yang kaitannya dengan proses yang sudah kita laksanakan sejak sambutan Pak Kepala Dinas tadi sampai dengan Pak Dirjen Berbuka dan Pak Yuli beserta Pak Akbar sudah menyampaikan hal-hal yang sifatnya teknis. Barangkali kita boleh mengintip Pak, ada beberapa pertanyaan yang sepertinya Silakan Pak. dari peserta begitu ya. Kita cek dulu pertanyaannya, Mas Sigit bisa menampilkan pertanyaannya. Iya. Ini pertanyaan nomor pertama. Ya ini. Jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama Pak dari tanpa nama ya, tanpa nama. Mohon, Ibu Retno Lestari. Ini sejak sudah 1 jam yang lalu sudah bertanya ini. Ini mohon berikan arahan nanti Pak. Saya Retno Lestari, Kepala SDN Teluk Dalam 1 Banjarmasin. Apakah semua Kepsek wajib ikut seleksi kepala sekolah? Pada kondisi saya, kebetulan saya sudah lulus sebagai pendamping atau pengajar praktik guru penggerak. Pak, mohon dijawab mengenai ini. Ini sudah dijawab oleh tim sekretariat LPP Kastel, Ibu Retno Lestari, kepala sekolah yang saat ini menjadi pendamping atau pengajar praktik calon guru kepala sekolah, diperbolehkan. Begitu, ya. Mohon konfirmasinya Pak, apakah begitu ya? Ini Pak, bisa melihat? Bisa Pak. Oh ya. Iya. Pak, bisa melihat Pak ya? Iya, terima kasih Pak. Pada prinsipnya dibolehkan Pak, tapi permasalahannya nanti kegiatannya itu bukan lagi beririsan Pak, malah dia bertabrakan.
Nah, apa dia bisa mampu bagi waktu, Pak? Seperti itu. Baik, baik. Kondisinya seperti itu, Pak. Karena program ini dia berjalan semua, Pak. Tapi kalau saya sudah seperti itu, kasihan berbagi waktunya gimana. Betul. Kalau iya, Pak. Ini aja, Pak. Kami ini, saya sementara Bapak menerangkan begini, saya juga jalan di grup penggerak, pemantau di grup penggerak. Nah, seperti itu, Pak, kondisinya. Dan itu supaya optimal hasilnya, bisa fokus, pilih satu. Ya. Pak. Baik, Pak. Mungkin bisa ditangkap oleh Ibu Retno Lestari tadi ya. Ibu Retno Lestari mohon diperhatikan bahwa saran dari Pak Akbar cukup difokuskan pada salah satu yang sudah dipilih gitu ya, dan kebetulan menjadi pengajar praktik guru penggerak. Iya betul, Pak. Terima kasih. Masih ada lagi? Selain lewat SIM PKB, apakah ada cara yang untuk mendaftar? Nah, ini kebetulan sudah diberikan link oleh Sekretariat LPMP Kalsel. Silakan, ini Pak Armadi ya, Pak Armadi. Silakan mendaftar melalui link berikut ya. Sudah, ya kita lewati. Kemudian mohon izin bertanya, Bapak, Ibu ya, Ibu Nelianur Agustina, TKPKK Anwar. Bagaimana? Apakah juga harus mengikuti seleksi program sekolah penggerak? Karena lembaga kami menjadi bagian inti program peningkatan dan pemerataan guru GTK PAUD. Enggak apa-apa, Pak. Ya, itu. Boleh, Pak ya? Ya, Pak. Silakan aja. Malah yang seperti itu dianjurkan ikut, Pak. Oh iya, ya. Oke, ya, Pak. Karena selamat untuk Ibu, siapa tadi? Agustina ya. Silakan dilanjutkan, Ibu. Kemudian dari Pak Stefanus Damai ya. Bagaimana dengan Kasek kepala sekolah yang SK sebagai kepala sekolah sudah mau habis masa tugasnya? Apakah masih bisa mengikuti program sekolah penggerak? Iya, Pak. Masih, Pak. Pak Yuli kali. Mohon izin Pak Yuli. Monggo Pak Yuli. Pak Yuli masih bersedia bersama kita? Ya Monggo, itu, Pak Yuli. kalau boleh menjawab nih sebenarnya Pak Akbar paling tahu. Nah, masalahnya, ya setahu saya mau selesainya berapa periode gitu ya. Kalau setahu saya kan 3 periode ya kepala sekolah. Kalau dia 1 periode dianggap sudah selesai, tidak diperpanjang kan ya sudah. Tapi kalau diperpanjang sama dinas saya kira bisa. Jadi saya kira Bapak diperjelas lagi pertanyaannya itu sudah mau selesai periode keberapa. Gitu. Ya. Kalau di periode 2 kan masih 1 periode 3. Tapi kalau periode 3 ke 4 itu kan ada tahapan kompetensi kepala sekolah setahu saya. Nah, betul, Pak. Mohon izin Pak juga saya melengkapinya apa aja, Pak. Itu tadi Pak Yuli dari sisi melihat dari sisi periode. Ya. Nah, bagaimana kalau usianya? Ya kan, iya. Pak? Iya. Itu jadi 57, 58, 59 ya, Pak. Ya seperti itu ya, Pak KS ya. Nah, itu semua pada posisi yang mohon maaf mungkin bisa daftar menjadi pelatih guru penggerak seperti itu atau fasilitator guru penggerak. Nah, karena usianya lagi seperti itu. Insya Allah program ini selalu memberi ruang kepada teman-teman kita yang ingin mengabdikan dedikasinya dalam dunia pendidikan. Makasih Pak. Baik, terima kasih. Ini bawahnya. Tadi sudah dijawab. Ya, mudah-mudahan Pak Stefanus memahami ya kalau programnya itu kalau usianya masih kurang dari yang disebutkan oleh Pak Akbar tadi, kurang dari 56 dan masih punya kesempatan 1 periode, monggo. Tapi kalau ternyata periodenya udah habis ya berarti nanti menunggu regulasi dari dinas apakah masih dipercaya jadi kepala sekolah atau tidak. Oke. Berikutnya Ibu Nurul Rahmah. Ibu Nurul Rahmah menyampaikan mohon bertanya apakah kepala sekolah yang ikut seleksi pengajar praktik dapat ikut mendaftar sekolah penggerak. Nah, ini tadi sudah dijawab ya Pak. Kalau sudah lulus lebih baik memilih salah satu, begitu ya Pak Akbar ya? Iya Pak, fokus aja Pak. Kalau belum lulus ya dipersilakan untuk mendaftar. Iya Pak, salat istihara Pak, menentukan mana yang terbaik. Ya. Kemudian Ibu siapa nih? Pak Trisno ya, Pak Trisno Haji dari SDN Mantul 1. Bagaimana jika status kepala sekolah ini masih PLT? Nah ini Pak, bagaimana Pak? Mau ditanggapi Pak Yuli atau Pak
saya hormat dulu sama yang punya tuan rumah gitu. Silakan Pak Yuli, monggo. Mana tadi pertanyaannya Mas? Yang masih PLT apakah sudah bisa Pak? Mas PLT. Ya, bagaimana jika status kepala sekolah masih PLT? Bisa saya kira ya Pak Akbar ya. Benar Boleh ya Pak, Akbar ya? boleh Pak. Boleh sekali. Jadi di unduhan itu ada format PLT Pak, pejabat lillahi ta'ala Pak. Iya Pak. Oke Pak, mudah-mudahan bisa ditangkap oleh Pak siapa tadi? Pak Tresno. Kondisi Kemudian, Pak Sumitro, di ini mana Pak? juga ada kasus Pak di sekolah swasta umumnya terjadi. Apa boleh kepala sekolah itu surat rekomendasinya ditandatangani sama suaminya? Nah, itu Pak. Itu bisa terjadi Pak. Karena biasanya dalam yayasan berbasis keluarga. Ya kan? Istrinya kepala sekolah,